Petinju. Larry Siwu tuh petinju. Oh, Larry Siwu ini seorang petinju. Petinju tua yang masih mengobok-ngobok Indonesia, peringkat di Indonesia. Gua 2009 mulai latihan lagi, tujuannya cuma mau berhenti ngerokok aja. Okay. Karena bokap gua kan almarhum bokap gua meninggal 2008 kanker paru-paru. Gua mau di mana aja. Lu mau di HSS jadi, di kandang ayam pun jadi sama Roy Tua gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camp kita kali ini kedatangan Bang Larry Siwu, teman-teman. Mana dia Bang Larry Siwunya? Ini dia. Oke Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ngopi ya? Ngopi Bang. Silakan. Ngopi Bang. Udah lama nggak ketemu kita ya Bang? Lama banget, Le. Terakhir ketemu kapan kita? Kalau nggak salah tuh HSS 5 ya? Enggak ya? HSS 5 ya? Ya HSS 5. Ya. Pesan Bali kan Waktu Le Paris mukanya bonyok dihajar sama Anthony England itu HSS 5. Oh iya, bonyok ya. Jadi apa namanya? Kemarin pas Ntar dulu. Gua kepo nih, sorry. Gua potong. Kemarin kan gua nonton si Roy Tua podcast juga tuh duluan. Ya. Itu kan nggak ada meja, nggak ada bangku nih. Oke. Terus sekarang kenapa ada meja bang? Kayaknya kesannya gue terhormat banget daripada Roy Tua gitu loh. Kenapa tuh? Jadi gini, ini aku meluruskan ya. Ini aku meluruskan. Setupnya berubah aja bang. Oh, setupnya. Ya, aku nggak ada kayak mana. Oke. Nanti Bang Roy denger. Lanjut. Berarti abang bilang Bang Roy nggak spesial? Lu yang bilang ya, bukan gue. Enggak abang, artinya tadi. Oh iya, siap. Nggak boleh gitu lah bang, sama-sama semua. Nggak ada yang spesial kayak mana, nggak ada. Tapi emang kemarin tuh kita di camp, sekarang setupnya berubah di sini, gitu. Oke. Berarti kita terakhir ketemu kemarin di HSS 5 ya? HSS 5 itu bang bertanding ya? Pengingatan saya HSS 5. Nah, kan mungkin banyak yang belum tahu nih, Bang Larry Siwu ini siapa sih? Ya kan? Bisa abang ceritain sedikit backgroundnya, kenal tinjunya, terjunnya, dan udah berapa lama gitu? Siapa saya? Petinju. Petinju. Larry Siwu tuh petinju. Oh, Larry Siwu ini seorang petinju? Petinju tua yang masih mengobok-ngobok Indonesia, peringkat di Indonesia. Mak, petinju tua yang... Enggak, ya supaya lu tahu, Le. Gua ini kalau ngomong mungkin kedengarannya tengil. Tapi kan gua ngomong sesuai dengan fakta dan data. Bisa dicek BoxRec, ya kan? Ya jadi BoxRec sekarang peringkat 1 welter kelas 66 kg itu Bang Larry Siwu. Wah gila, Larry Siwu nih bos. Larry Siwu nih. Jadi abang petinju udah berapa tahun abang tinju? Waktu amatir 99, Tahun 99? Iya. Okay. Lu umur berapa? Belum lahir. 99 aku belum lahir bang. Oke. Awal lahir 2001 bang. Oke, aduh kesannya tua banget gue. Jadi 99 amatir, 2000 turn pro. 2000 masuk pro. Sampai ya berapa kali comeback sih, berhenti comeback lagi. Berarti Gitu. setahun doang amatir ya? Cuman setahun doang, cuman 6 kali tanding gue di amatir, 6 kali tanding. Cepet banget. Berarti Cepet cuman gue matangnya tuh di latihan, di gue sparringnya sama angkatan gue tuh senior gue tuh kayak almarhum Rahman Kili-Kili, Heri Makawimbang, Azadin Anhar itu mungkin yang hobi-hobi tinju tahu tuh nama-nama itu gitu. Rahman Kili-Kili aku tahu. Iya, salah satunya beliau. Berarti kurang lebih udah 25 tahun abang main tinju ya bang? Lebih kurang. Wih, umur aku sekarang Bang Larry main tinju. Berarti pengalaman abang bisa dibilang wah gila ya. Gue cuman tertolong sama muka aja, baby face aja. Jadi baby face bang. Iya. Baby bang. Oh iya. Baby face. Nggak lucu. Gue kan orang Indonesia, jadi bacanya babi ya. Baby face. Nggak lucu tapi ya. Oh gitu ya. Iya. Siap salah. Sama kita kalau kelawak nggak lucu. Aku kemarin di sini juga podcast bareng. Iya lah, orang saya bukan pelawak. Kalau Roy Tua iya lucu, dia kan memang pelawak. Oke. Oh Bang Roy pelawak ya bang? Ya sepengamatan saya sih begitu. Dia memang ada bakat lah dia di penghibur. Oh, dia bukan petinju berarti menurut abang ya? Penghibur sekarang, lebih ke penghibur. Oke. Lanjut.
Berarti udah 25 tahun main tinju, ya kan? Pencapaiannya apa aja tuh? Pencapaian sih gue nggak banyak ya. Juara nasional, kelas bulu, kelas ringan, kelas welter, sama yang tertinggi sih ini aja, WBO Asia Pasifik. Itu WBO aja sih. Asia Iya. Pasifik ya. Berarti ya hampir sama-sama Bang Roy lah. Dia UBO ya, beda ya? UBO. Iya, ya. dia UBO. Itu organisasi UBO, gue baru denger juga sih. Gue sempet tuh kejuaraan UBO di Singapura. Ada di YouTube. Katanya sih gue dirampok, tapi gue nggak mau tahu lah. Ya kan, cuman ya itu udah lewat sih. Udah lewat ya? Iya. Itulah tadi beberapa prestasi Abang ya. Yes. Berarti aktif berarti dari tahun 2000 Akhir gue comeback tuh 2009. 2009. Karena udah sempet di HSS juga udah sempet gue bahas juga, gue singgung juga di HSS seri 5, gue sempet bahas itu. Gue 2009 mulai latihan lagi, tujuannya cuma mau berhenti ngerokok aja. Karena bokap gue kan almarhum bokap gue meninggal 2008 kanker paru-paru. Waduh, gue di satu sisi udah pemadat, satu hari 3 bungkus gue kan. 3 bungkus Bang? Bapak gue 8 bungkus bro. Bapak Abang 8 bungkus rokoknya? Orang kalau banyak ngerokok pusing, bokap gue nggak ngerokok pusing. Mak. Orang minum kopi biar nggak ngantuk, bokap gue nggak minum kopi dia nggak bisa tidur, levelnya udah begitu. Nah gue juga sehari 3 bungkus nih kan, gimana caranya berhenti ngerokok kan, gue ngeliat bokap gue siksa banget nih, kanker paru-paru kan. Akhirnya setahun kemudian baru gue putusin, gue coba latihan lagi. Nah, seminggu udah enak nih, pengen ngerokok lagi, wah udah fisik udah bagus, terusin lagi, nah terusin gitu. Sampai akhirnya sekarang? Keterusan sampai sekarang. 2009, 15 tahun nih? Iya. 15 tahun latihan nggak ada berhenti? Nggak berhenti, peringkat 1 terus. Wih. Iya. Sempat mau ini Fakta, ya, fakta. IBF ya? Sempat kan? Sempat IBF 2022. 2022 gue kejuaraan IBF lawan Joy Noinai. Nah ini juga makanya gue kadang-kadang lidah itu nggak bertulang. Roy itu selalu bilang kan, kasih lawan-lawannya Larry Su, saya kau. Belum tentu bro, gila. Joy Noinai itu juara di Filipina, gue kalah TKO ronde 4. Roy itu ketemu dia mah, aduh ronde 1 juga syukur dia bisa bertahan. Kalau prediksi gue, makanya nanti mudah-mudahan jadilah ketemu dia biar dia nggak banyak ngomong lagi. Jadi kalau Abang sama Bang Roy jangan itu... bilang jadi dulu, tanggal 20 kan gue mesti lawan Algojo-nya Gunung Kidul. Iya. Makanya. Harus ketemu Bang Hendy Lewis dulu dia, tapi harus menang. Tapi sebelum kita bahas ke sana, Abang dulu kan dulu sejaman sama Bang Bahari kan? Daudi Bahari. Iya, Daudi Bahari. Itu pernah sparring? Ya jadi gue dari Jakarta, gue kan aslinya di Jakarta, lahir besar sekolah di Jakarta. Cuman 2003 tuh gue hijrah ke Bali gitu. Sama 2000 berapa tadi hijrahnya? 2003. 2003. Nah, hijrah join sama camp almarhum Daniel Bahari. Kebetulan beliau waktu itu promotor di Indosiar kan. Jadi bukan. Setelah itu baru gue udah selesai sama Daniel Bahari, gabung sama Mira. Gitu. Jadi kalau di Bali latihannya di Mira, kalau di sini di Mira itu tempat latihan Bang ini. Enggak, kalau di Bali gue karena basicnya gue orang baik-baik, jadi gue tuh semua welcome sama gue. Jadi gue mau latihan di mana-mana di sana semua welcome. Gitu. Enggak, tadi aku mau bilang Mira itu tempat latihannya Bang Andika Golden Boy. Andika Golden Boy ya betul. Yang aku kemarin sparring sama dia di sana. Iya, dia udah keluar sih dari sana. Udah nggak di Mira lagi dia. Oke, kalau di sini latihan pasti di Bukseo ya sama Satria. Iya, betul banget. Pernah sparring sama Bang Daudi Bahari? Wah, gue sparring sama dia mah tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari sparring, cuman karena kita tahu kita saling tujuannya saling bantu gitu loh. Saling bantu, jadi sparringnya bukan bunuh-bunuhan. Jadi kita latihan reaksi mata kita, sering-sering lihat pukulan cepet, itu aja sih. Oke. Gitu. Keras juga jadi mau pukulannya. tiap hari sparring nggak ada masalah. Keras lah pukulan Bang Daudi tadi ya? Daudi pukulannya dia biasa aja sebenarnya. Gue bisa bilang biasa, cuman dia punya intensitas pukulannya tuh yang kayak ombak, datang terus. Oke. Gitu berarti. Nah, ini jadi kapan kita sparring? Awak masih mau nanya udah sparring gua. Habis ini. Jadi aku kalau sparring sama Bang kayaknya nantilah aku persiapan dulu lah ya. Siap. Enggak, soalnya lu nggak persiapan aja. Gue kan sempat lihat dong di podcast lu sparring sama Pak RT kan. Masa Pak RT? Siapa Pak RT? Roy Tua. Disingkat. Enggak, itu sparring sama
Jadi gue singkat aja Pak RT. Pak RT itu kemarin nggak sparring serius kami. Iya gue tahu, cuman bercanda kan. Bercanda. Iya, cuman dari situ aja speednya, aduh, lu colek-colek, lu main-mainin dia biar cuman bercanda, tapi kan ya harga diri ngeles aja dia udah kayaknya nggak punya tenaga, lebih cepet tangan lu, aduh. Gua nggak tahu dan ntar kalau ketemu gua di atas ring jadi apa dia gua nggak tahu. Emang udah dendam pribadi nih sama Bang. Enggak. Personal. Udah personal ini. Gua nggak personal, gua cuma ngomong by data aja sih, fakta. Dari fakta tadi, dan data. dari tadi yang aku tanya-tanya gitu nggak ada berhubungan sama Roy ya. Nggak ada loh, dia sikit-sikit Roy, ya kan? Bisa personal sih bisa juga. Iya kan? Cuman kan awalnya bukan gua, dia yang mulai duluan. Oke, ceritain kayak mana sih apa ini awal mulanya sama Bang Roy? Jadi awal mulanya gini, brother. Tahun lalu itu kan, gua abis tanding lawan di HSS 5 lah. Oke. Singkatnya kan gitu. Itu yang kita jumpa pertama kali ya. Betul, tadi. yang brother hancur-hancur itu. Iya, makasih udah 2 kali loh itu. Nah, singkat cerita gua kalah. Terus kan banyak tuh di postingannya HSS bilang kan who's next for almarhum waktu itu kan. Kan muncul namanya dia tuh. Nah, gue juga biar abis kalah, gue juga mau naik lagi dong. Ya gue bilang, tapi gue ngomong juga sesuai fakta, ngomong sesuai data juga, bukan asal-asal gue jual kacang goreng, enggak. Gue bilang, Roy Tua kalau ketemu almarhum Raul Pinem, nih parah, mendingan dia ketemu gue dulu, karena dia pernah kalah sama gue. Fair dong gue ngomong sesuai fakta dan data. Pada saat itu Bang Roy nantang mendiang atau kayak mana? Enggak, namanya dia aja muncul. Mungkin ada yang banyak yang komen. Iya. The next Bang mendiang Raul Pinem. Disodorin nama-namanya dia. Roy Tua. Gua masuk, ya kan. Gua bilang lawan gua dulu lah. Jangan lo ketemu almarhum. Habis lo bisa kalah KO lo. Kalau lu bisa lewatin gua baru. Karena berhubung lu pernah kalah juga sama gua. Fair dong gua ngomong gitu. Betul. Tinggal jawab aja. Mau apa enggak? Udah mau, oke. Enggak. Cuman kan dia alasannya tuh dari Larry Siu udah tua. Apa hubungannya? Udah tua cundangin dia juga kok 2016. 2016 gitu. Ya. Terus alasan lagi iya saya pernah kalah tapi saya dicurangin katanya. Hello, dicurangin gimana? Orang makanya syukur videonya nggak ada. Kalau videonya ada udah nggak rame lagi. Orang udah lihat kualitasnya cuma segini doang. Itu nggak ada kan, Bang? Ada dong di box rec. Ada, bisa dicek. Fakta dan data udah jelas gitu loh. Tapi kemarin pas Bang Roy kemarin dia kalau bisa dibilang dia nggak ada bilang bahasa dicurangin sih, cuman dia nggak ada persiapan aja. Kenapa gue bilang bohong? Karena pada kenyataannya kebenarannya itu yang tanding tuh seharusnya Sahlan Koral lawan Roy Tua. Itu kebenarannya. Nah gue ini cuman bantuin Sahlan Koral karena kita kan satu sasana. Dia ditangani oleh almarhum Craig Christian, mantan pelatihnya Chris John dari Australia. Sahlan Koral dipersiapin. Sparring lah sama gua, kita satu sasana, cedera dia, Sahlan Koral. Nggak bisa bertarung, mungkin itu sekitar, ya mungkin 10 hari itu. Nah, akhirnya gua lah yang kena getahnya disuruh gantiin Sahlan, which is gua nggak ada persiapan. Nah, cuman kan gua kan nggak gembor-gemborin. Ya, apapun ya, siapa yang persiapan, siapa yang nggak persiapan. Kalau dari kata Bang Roy, yang nggak persiapan dia. Tapi ya kita nggak tahu ya, aslinya gimana gitu kan. Nah, kayak mana tanding sama Bang Roy? Maksudnya kayak mana? Pengalamannya? Iya pengalamannya gitu, brother. Jadi pekeras nggak pukulannya gitu? Iya, dia kan bilang, saya pukul jatuh Larry Siu loh. Padahal, ya kan bener kan? Di ronde berapa ya? Di ronde dia bilang gitu kan? Di ronde berapa jatuh? Ronde 6 apa? Di ronde 6 juga ya? Jujur juga, lupa juga sih gua. Nah, itu lu biar tahu, itu hasil. Ada 3 hakim nih kan, 3 hakim. 2 hakim menangin gua. Satu hakim ini draw. Bentar, Bang. Kendati. Dibenerin dulu ya. Oh sorry, satu hakim ini draw. Nggak ada yang menangin Roy Tua, gitu loh. Terlepas dia bilang harusnya Larry Siu dipukul jatuh. Sebenarnya gua kalau mau ini gua ngomong fair aja. Kalau mau bilang dicurangin harusnya yang merasa dicurangin tuh gua, karena menurut gue bukan jatuh karena pukulan dia, gue kepleset. Orang bisa lihat dengan jelas mungkin. Tapi videonya nggak ada ya? Itu masalahnya, karena kalau videonya ada nggak bakal ramai lagi, orang bisa lihat. Biasanya orang kalau abis jatuh kena pukulan tuh kan sempoyongan. Pasti yang abis pukul jatuh dia ngejar dong. Ini kebalik. Jadi begitu gue jatuh, terus gue berdiri, kepleset, gue giniin sepatu, terus wasit ngitung lah. Gue bilang, kenapa kok dihitung bukan pukulan? Begitu wasit suruh box, gue kejar dia, brother.
Gua kejar dia, makanya di situ waduh sayang banget nggak ada videonya. Kalau ada, orang mungkin bisa ngeliat, kok Roy Tua begini ya? Karena orang selama ini kan yang baru tahu Roy Tua, baru kenal Roy Tua di TikTok, baru tahu tinju di TikTok, ngeliat dia kayaknya super hebat banget gitu loh. Ya itulah, kalau ada videonya, ya cuman nggak apa-apa, ada baiknya juga sih, nggak ada videonya biar nanti kita lihat aja tanggal 7 September. Nah, di sosmed itu kan dia sering bilang, Bang Roy ya, ini aku mau ngelaga kalian nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Anak kecil ini ngelaga orang ini. Aku mau nengok juga ini orang tua kalau berantem kayak mana gitu, sama-sama petinju. Jadi dia kan sering bilang kalau abang nih ngindar. Nih ya, apapun alasannya nih ya, yang dia bilang kesimpulannya dari datang kemarin, abang sering ngindar, nggak mau rematch. Ya. Itu sih, itu ya, apa tanggapan abang setelah dia lah. bilang-bilang gitu di sosmed? Tanggapan saya, kita bikin simple aja lah. Secara kronologis dari tahun lalu itu, kan yang nantang duluan kita pakai logika aja lah, ya kan, kita netizen Indonesia juga gue yakin udah pada pinter lah, ya kan, kita pakai logika, pakai O, kalau Larry Siwu bilang kan pakai O, otak gitu, pakai otak. Dari berarti Bang Roy nggak ada otaknya, bilang lebih kurangnya begitu. Jadi 2000 Bang Roy maaf bang, ya lanjut bang. 2024 itu kan yang nawarin rematch Larry Siwu, yang menawarkan. Kalau mungkin pakai bahasa sosmed sekarang yang nyenggol, gitu, ya kan, disenggol, ya tinggal ngomong aja mau apa enggak. Dia kan banyak alasannya. Larry Siwu udah itu gua taruh di sosmed gua, bisa dicek lah, gua pin di paling atas, tinggal buka aja alasan-alasannya Roy Tua tuh, ya kan. Nah cuman kan dia ini orangnya tipe orang yang lempar batu sembunyi handuk. Sembunyi tangan dong. Oh sembunyi tangan, iya. Lempar batu sembunyi tangan Roy Tua. Dia selalu ngomong Larry Siwu begini begitu, padahal dia duluan yang begitu. Yang minta bayaran gede kan sebenarnya dia duluan. Gua kan tahu aturan. Ya dia nggak tahu aturan, dia main itu kan privasi orang, masalah bayaran kan dia bongkar di situ. Terus yang banyak bertingkah masalah mau tanding di Bali kan dia. Saya akan datang ke Bali, saya akan bantu Larry Siwu di kandangnya dia. Kebetulan waktu itu gua itu bilang di mana Bang Roy? Bang Roy? Di kontennya ada tuh. Kontennya ada. Mungkin udah dihapus sama dia tapi udah gua simpen. Udah gua simpen, gua taruh di VT gua. Alasan-alasannya dia salah satunya itu. Dia bilang saya akan, tiba-tiba sekarang dia rubah lagi. Yang penting jangan tanding di Bali. Itu kan udah nggak konsisten tuh. Ngomong di awal yang nantangin di Bali, terus terakhir dia bilang yang penting jangan di Bali, takut terjadi kecurangan. Gua mau di mana aja, lu mau di HSS jadi, di kandang ayam pun jadi sama Roy Tua gitu loh. Jadi gua di mana aja, yang penting kontrak sesuai. Ya gua sih ngikutin dia, brother. Dia minta harga tinggi, ya gua kalau gua minta lebih tinggi dari dia beralasan. Kenapa? Karena gua udah kalahin dia, gua udah mempecun dangin Roy Tua gitu loh. Lo itu fakta, brother. Whether he like it or not, he accept it or not, that's the truth, bro. Jadi, gue minta bayaran lebih dari dia masuk akal, tapi gue enggak. Gue bilang gue samain aja sama dia, nominalnya, yang dia minta menurut dia besar itu. Padahal bagi gue mah sebenarnya biasa aja sih itu. Makanya, nah di sini kan, lu dalam hal ini perwakilan HSN, Bro Rico juga sudah mempertimbangkan. Jadi ya jangan lagi netizen tergiring opininya Roy Tua, Larry Siwu minta bayaran mahal, wajar-wajar saja. Asal jangan yang kurang, yang punya hajatan aja udah oke, udah ACC lah istilahnya. Jangan lagi di masalah bayaran. Sekarang kita ketemu aja ntar tanggal 7 September setelah gua menyelesaikan si Algojo dari Gunung Kidul. Gitu. Tapi menurut abang, Bang Roy ini jumpa sama abang, pengen tanding sama abang atau cuman dia itu nggak pengen tanding sama gua, Itu karena alasannya apa menurut abang? Ya dia pengen gini, tanding. Ini kan zaman udah makin berganti nih, bro Rico. Zaman dulu dia nih karena belum ada sosmed, belum booming khususnya ya TikTok, ya kan, Instagram. Terus tiba-tiba sekarang dia udah, ya gua akuin dia udah menang start duluan. Di sosmed dia udah lebih melek daripada gua. Udah jago konten memang. Udah jago konten, dia naik kan dari puluhan ribu juta, followersnya dia sekarang udah ratusan ribu juta. Tiba-tiba ada satu nama muncul, ya kan, anta beranta bukan siapa-siapa, follower nggak ada kan, cuman ribuan doang,
follower gue. Terus tiba-tiba orang lihat siapa nih orang? Dia pernah ngalahin Roy Tua nih. Kepo dong mereka kan. Akhirnya dijodoh-jodohin Larry Siu, ketemu Bang Roy gini. Dia dengan 1001 retorikanya dia, makanya gue julukin dia si raja retorika karena itu bro. Banyak sekali dia punya alasan-alasan untuk menghindar gue. Nah sekarang dia bilang gue yang menghindar dia alasan bayaran. Yang minta bayaran mahal duluan kan dia, bukan gue. Sekarang gue balikin, dia lempar ke gue. Dia bilang minta bayaran mahal. Gimana sih Roy Tua menye-menye? Dia bilang gue menye-menye, aslinya dia yang menye-menye. Iya, aku inget kata menye-menye itu kemarin Bang Roy itu bilang. Pokoknya menye-menye katanya. Apa yang dia omongin ke gue itu senjata makan tuan untuk dirinya dia sendiri. Kata-katanya dia makan dia sendiri. Makanya bro, gue bilang sama Le Paris, kasih gue kesempatan selesaiin si Algojo dari Gunung Kidul. Baru abis itu gue cundangin Roy Tua untuk yang kedua kali. Baru next, gue akan meng-call out bukan petinju. Siapa yang mau di-call out? Gue akan call out. Tapi harus diselesaikan dulu ini. Iya, betul. Setelah gue membuktikan, makanya gue bilang kasih gue kesempatan untuk membuktikan. Setelah gue membuktikan, kasih gue kesempatan, gue akan yang gue call out tuh ini. Jadi influencer. Le Paris bukan sebagai CEO, ya kan? Promotor lah bahasanya. Ya, sama brother juga gue bilang nih di sini, bapak-bapak. Kalau gua berhasil, ya kasih gua kesempatan at least kejuaraan Asia. Gua akan buktikan. Itu yang ngalahin James Moko Ginta kemarin, yang dari Thailand itu. Kasih gua buktiin. Sekelas lagi tuh ya berarti sama. Satu kelas. 66 ya. Siapa kemarin yang ngalahin Bang siapa, James? Tipatkai apa siapa namanya itu? Pacai apa siapa? Cipat, Kaibah. Hah? Tawancai ya? Tawacai. Iya. Sorry. Kau pun kap. Jadi sebenarnya aku tuh pengen jumpain kalian tuh secepatnya. Ya. Tapi karena Juli ini kan Bang Roy itu udah ada pertandingan dia di mana Jawa Timur. Di Jawa Timur dia ada pertandingan, jadi dalam waktu dekat belum bisa bertanding dan pada saat kemarin lagi rame, semuanya rame. Abang rame, ya lumayan rame lah aku bilang untuk petinju ya, di kalangan petinju udah mulai rame, udah gitu aku pengen angkat lagi juga walaupun banyak petinju yang udah berumur tapi kalau memang mereka masih ada skill kenapa nggak kita angkat gitu kan. Udah gitu muncullah Bang Henry Lewis. Makanya Algojo Gunung Kidul gitu kan. Henry Lewis ini dia memang petinju keras lah, boleh lah, batu lah. Tapi itu bener Bang, keras banget ya? Iya, karena gue juga ngikutin brother, gue ngikutin 2 pertarungan terakhirnya dia. Yang di SKO ya, lihat gak? Siapa? Superstar Knockout. Superstar Knockout, iya. Di situ, itu digebukin sama James loh. James kan James Moko Ginta kan? Kau tahu James Komukul? Iya. Kencang banget, kuat dia. Jadi sama James Moko Ginta saja dia batu banget, nggak jatuh, dipukul nggak jatuh. Abis itu dia tanding lagi di Bali. Nah, kebetulan waktu itu teman gue bertanding juga di event di Bali. Kebetulan Henry Lewis juga tanding lawan Salan Koral. Nah, ya lu tahu kan bro, Salan Koral batu juga. Itu nggak bisa tumbangin Henry Lewis. Makanya target Larry Siwu lawan Henry Lewis. Larry Siwu targetnya minimal TKO sama kayak Roy Tua. Bang, minimal TKO nggak selebrasi. Bang, bentar Bang. Nanti Bang, ini kan pasti nonton nih Bang Hendy, ya kan? Nonton deh. Nonton lah, ini kalau tayang, nanti aku suruh tonton Bang. Ini banyak kali yang nggak suka sama Bang Larry nih, Bang Roy. Udah gitu abang juga, bilang gitu nanti kan. Apa ini? Deg-degan? Jantung ya. Oke. Tapi abang tanding sama Bang Hendy ini harus, jadi siapapun yang kalian yang menang, itu bakal ketemu sama Bang Roy. Oke. Karena kalian sama kelasnya di kelas 66. Oh siap. Aku bingung, kenapa di kelas 66 ini rata-rata orang guru-guru semua ya? Karena yang muda semalam itulah ada Bang Raul Pinem. Iya. Nah, Bang Almarhum, dia yang paling muda di antara kelas kalian semuanya dan sekarang ini udah tinggal kalian nih. Yang apalah petua-petuanya di kelas 66 kg. Makanya lah, Le, di sini gue mau tunjukin sama lo. Gue mau show nih sama lo, bro. Bahwasanya petinju usia itu age just numbers. Dengan catatan
kita maintenance latihannya, gizinya, istirahatnya. Kita lihat apakah omongan Larry Siwu ini akan membuktikan dia sehebat itu di atas ring. Kita juga nanti lihat si Roy apakah menang nanti dia pertandingan di Jawa Timur, ya kan? Karena menurut aku kalian dua ini jago kali ngomong memang. Betul ya. Ini netizen nih, pandangan netizen nih. Ini jago kali ngomong, jadi kita buktikan orang tua ini skillnya masih ada apa cuman omongan belaka. Ya. Oke. Betul kan? Oke. Nah, nanti abang buktiin di tanggal 20 Juli ini pertandingan. Udah gitu, ya jangan sedih lah. Awak kan ngomong aja. Langsung nih awak hujan, suaranya agak kuati jadinya. Siap. Nah, jadi kita lihat di Juli ini kalian berdua tentunya dan akan pembuktian nanti di September. Siap. Ya, tapi sebelum kita mengakhirin podcast ini apa ya, abang itu kan udah lama lah di combat sport itu udah sekitar 25 tahun. Ya kurang lebih 25 tahun ya bang, sama-sama umurku. Harapan abang melihat combat sport di Indonesia seperti apa sekarang? Harapan ke depannya? Aku terima kasih banyak sama HSS udah memberikan ruang bagi petinju-petinju. Thank you guys. Thank you. Memberikan ruang untuk petinju-petinju Indonesia bisa berkreasi. Makanya ini tujuannya untuk petinju-petinju Indonesia lebih serius lagi. Sudah ada ajangnya di HSS ini. Serius, latihan serius. Jangan sampai yang tua ini selalu bertengger di peringkat wahid Indonesia. Oke, bentar. Jadi untuk kelas welter di Indonesia kelas 66 kg selain Bang Hendy Lewis, selain Roy Tua yang mau ngelengserkan dia diterima ya. Mau yang muda. Surat terbuka ya ini ya. Untuk kelas Surat welter terbuka. ya. Untuk kelas welter, untuk kelas untuk kelas welter, untuk kelas welter ini surat terbuka siapa yang mau ngelengserkan peringkat Spesialis ya. Larry Siwu, spesialis welterweight 66.6 kg, 666. Jadi siap-siap kelas welter Indonesia siapapun setelah saya menaklukkan Algojo Gunung Kidul dan mempecundangi Roy Tua untuk yang kedua kalinya. Iya. Siap. Larry Siwu. Notabene Indonesia ini penduduknya berapa sih? 280 juta. 300 sekian 200. puluh juta. 200. 300-an. Udah pada lahir soalnya, lahiran. Oh iya, udah 300-an ya? Udah pada brojol. 300 sekian secara 43 tahun peringkat wahid kelas welter. Hello. Gimana? Sebelum kesana kok harus ngelewatin Hendy dulu. Kalau nggak Hendy yang lawan Algojo itu, Bang. Roy, Algojo Gunung Kidul tuh. Algojo Gunung Kidul, Hendy Lewis. Lo tahu nggak siapa ini? Di HSS seri 5 ini Gatot Kaca. Bener nggak? Bener kan? Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Nah, lo hadepin gua dulu ntar, Algojo. Udah. Oke, udah mantap. Nah, satu lagi. Apa tuh? Harapan untuk combat sport Indonesia tadi udah, pesan Bang Roy udah, untuk Bang Hendy juga udah. Harapan abang sih, harapan kedepannya mau seperti apa, mau terus jadi. Ya harapan Larry Siwu guys, nggak muluk-muluk. Di usia yang 43 tahun ini, Larry Siwu cuman minimal. Ya kita kan namanya orang boleh dong bermimpi setinggi-tingginya. Boleh. Supaya paling nggak setidaknya kalau jatuh di antara bintang-bintang. Iya, kan? betul, Paling nggak betul, minimal betul. sabuk Asia lah. CEO. Abis gua mempecundangi Roy Tua, gua tagih lah. Gua minta. Itu Ya kita lihat yang, nanti kayak mana di ring ya. yang kalahin yang KO-in James Moko Ginta, kalau bisa ketemuin Larry Siwu. Biar dia tahu petinju Indonesia kayak gimana aslinya. Oke, boleh tuh. Kita lihat ya. Boleh. Iya, oke. Terima kasih Bang, itulah dia Bang Larry Siwu. Serem ah. Terima kasih Bang. Love you Bang.